Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Nova Rohimah dengan NPM 221506147. Saya dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari modul 7 sistem basis data, yaitu materi mengenai ARCS atau busur. Lalu selanjutnya, untuk yang pertama, modul 7.1 yaitu Database Design atau ARCS. Nah, di sini ARCS ini bisa juga disebut dengan busur, yaitu dalam permodalan data membantu desainer memperjelas suatu eksklusif atau lintas hubungan. Nah, dalam modul ini juga terdapat hubungan or eksklusif. Or eksklusif ini merupakan hubungan yang saling eksklusif, terkadang ada antara entitas dan juga dikenal sebagai eksklusif or. Hubungan or eksklusif adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain di mana saja. Salah satu hubungan bisa ada pada suatu IRD. Dimodelkan hubungan jenis ini dengan arcs atau busur. Nah, contohnya untuk ARCS ini yaitu mewakili hubungan orang eksklusif, masing-masing keanggotaan harus dipegang oleh satu perusahaan atau wajib dipegang oleh salah satu pelanggan, namun tidak keduanya. Selanjutnya, untuk contoh dari IRD yang eh, menampilkan arcs, yaitu ada busur yang di tengah-tengah ini, yang diberi lingkaran, dan di sini terdapat membership, company, dan juga customer dengan berbagai atributnya yaitu ID, start date, expiration date, termination. Yang di company yaitu ID, name, contact name, dan customer ID, first name, and last name. Selanjutnya, penjelasan mengenai ARCS lebih lanjut yaitu ARCS ini dipresentasikan pada IRD sebagai garis padat dengan ujung yang melengkung, seperti yang kita lihat pada contoh gambar tadi. Nah, bisa juga sebuah lingkaran digambar pada busur untuk setiap hubungan itu. Nah, itu juga merupakan bagian dari busur. Selanjutnya, ARC ini selalu memiliki satu entitas. ARCS dapat mencakup lebih dari dua hubungan. Tidak semua relasi suatu entitas perlu disertakan sebuah busur atau ARCS. Suatu entitas mungkin memiliki beberapa ARCS dan sebuah busur harus selalu terdiri dari hubungan-hubungan opsionalitas yang sama. Lalu selanjutnya yaitu dalam permodalan data, seringkali ada istilah constraint atau kendala yang terdapat pada permodalan data merujuk pada pembatasan atau aturan yang diterapkan pada data atau model untuk memastikan keakuratan, integritas, dan konsistensi data. Nah, kendala dapat digunakan untuk menjaga kualitas data, mematuhi persyaratan bisnis atau hukum, dan juga memastikan bahwa data memenuhi standar tertentu. Selanjutnya, yaitu dalam permodalan data, terdapat ARCS dan subtype. Yang seperti yang telah dibahas pada modul sebelumnya, ada subtype ataupun supertype. Nah, ARC dan subtype ini adalah dua konsep yang biasanya tidak digunakan dalam konteks yang sama. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan di antara ARCS dan juga subtype. Yang pertama yaitu ada arc atau busur, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa arcs ini dalam permodalan data mengacu pada hubungan atau koneksi antara entitas dalam diagram atau grafik. Nah, arcs ini adalah representasi visual dari bagaimana suatu entitas terhubung satu sama lain dalam konteks model data. Selanjutnya yaitu ada subtype. Subtype ini dalam permodalan data mengelompokkan atau klasifikasi dari entitas berdasarkan atribut atau karakteristik yang berbeda di antara mereka. Nah, subtype ini biasanya digunakan ketika entitas dalam model memiliki variasi dalam sifat atau perilaku mereka yang dapat diorganisir ke dalam kategori yang lebih spesifik. Nah, jadi perbedaannya terdapat di bagaimana pengaplikasiannya pada suatu entitas satu terhadap entitas lainnya. Selanjutnya,
Dalam modul 7.2, yaitu membahas mengenai hierarchies and recursive relationship. Nah, hubungan hierarki mengacu pada struktur berjenjang atau tingkat-tingkat di antara entitas atau konsep dalam sebuah sistem atau domain. Dalam hubungan hierarki juga terdapat entitas yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi dan entitas yang memiliki tingkat hierarki yang lebih rendah atau lebih spesifik. Entitas yang lebih spesifik ini biasanya adalah subkategori atau bagian dari entitas yang lebih umum. Selanjutnya, terdapat hubungan rekursif. Nah, hubungan rekursif ini dalam permodelan data adalah hubungan antara entitas dengan dirinya sendiri melalui tautan ataupun hubungan yang serupa. Dalam hal ini, entitas tersebut memiliki peran ganda, yaitu diantaranya sebagai entitas utama atau individu dan sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Nah, hubungan ini memungkinkan entitas untuk memiliki ketergantungan atau koneksi dengan anggota lain dalam kelompok yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari hubungan hierarki dengan dengan hubungan rekursif. Di sini terdapat sebuah diagram di mana menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini contoh dari diagramnya itu menggunakan building, floor, suite, and room untuk entitasnya. Nah, masing-masing juga memiliki atribut seperti ID, name, address, number, tenant, dan juga ID. Di sini dalam diagram ini sudah memiliki eh, hubungan dan kardinalitasnya. Lalu, untuk contoh yang lainnya, untuk mewakili hubungan rekursif dalam relationship dalam diagram IRD, bisa menggunakan skenario melibatkan hubungan rekursif antara karyawan dalam sebuah organisasi dengan struktur hierarki yang berjenjang. Untuk membangun model yang menggabungkan konsep rekursi dan hierarki, biasanya mengungkapkan makna konseptual yang sama. Kita dapat menggunakan contoh model organisasi yang mencerminkan struktur hierarki berjenjang dengan hubungan rekursif. Nah, jadi untuk kesimpulan dari modul 7 ini, kita bisa mengetahui apa itu um, arcs dalam hubungan entitas dan mengaplikasikannya dalam diagram IRD, lalu juga mengerti pengertian atau definisi mengenai hubungan hierarki dan rekursif, dan juga pengaplikasiannya dalam diagram IRD. Lalu juga perbedaan antara arcs dan subtype dalam penggunaan terhadap entitas satu dengan entitas lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.